Hai, di kelas ini kita akan membahas cara membaca tarot dengan metode interpretasi. Oke, kita ini intermezzo sebelum kita masuk ke bagian metode interpretasi ya. Tadi gue lupa recording, jadi ya udahlah ya, intermezzo kita ke semiotika. Sebelum kita ke metode hermeneutika, kita bahas dulu soal ilmu semiotika. Jadi di video sebelum-sebelumnya itu gue udah bahas soal academic research gue di metode hermeneutika. Gue gak bisa pakai metode semiotika karena itu adalah kajian dari pasca sarjana, dan gue waktu itu meneliti di jenjangnya adalah jenjang sarjana. Jadi gue gak bisa pakai semiotika. Jadi semiotika itu adalah ilmu yang membahas tentang tanda, lambang, penandaan, pertandaan. Nah, itu beda semuanya klasifikasinya. Jadi semiotik itu berhubungan dengan sistem lambang dan tanda di kehidupan manusia. Yes, yang namanya semiotika, yang namanya tanda lambang itu ada sistemnya. Oke, kita bahas soal definisi tanda. Tanda itu adalah petunjuk atau hal yang menyatakan satu alamat, hal yang menyatakan sesuatu yang lainnya. Definisi lambang adalah simbol atau sesuatu yang seperti tanda yang menyatakan sesuatu hal atau mempunyai maksud. Jadi gini, kajian metode hermeneutika, interpretasi itu lebih yang ke lambang atau simbolnya sudah ada nih. Jadi yang sudah ada ini simbolnya kita interpretasikan menjadi satu makna atau cerita atau storyline yang lain. Nah, bedanya dengan semiotika adalah ini simbol atau lambangnya ini sudah termasuk bagaimana cara dia membuat simbolnya, membuat lambangnya. Kenapa simbol ini dibuat di tahun itu, atau ada kejadian apa di tahun itu yang sampai dia bikin satu simbol ini, satu sistem simbol ini. Jadi lebih ke yang dari awal kenapanya nih semiotika, produksinya juga, melatar belakanginya apa juga. Ini soal semiotika. Tapi kalau misalkan soal hermeneutika ini lebih ke simbol atau lambang yang sudah ada, ini diinterpretasikan dalam bahasa sehari-hari atau dalam cerita rakyat juga bisa, dalam satu cerita-cerita, buku-buku cerita bisa juga gitu loh ya kan. Nah, termasuk juga kartu tarot di sini karena di layernya kartu tarot itu banyak layernya yang bisa banyak sekali makna yang terkandung di dalamnya. Nah, ini yang menjadi kajiannya hermeneutika untuk diinterpretasikan dalam bahasa sehari-hari. Oke, hermeneutika itu sendiri adalah ilmu tentang interpretasi asas-asas metodologis. Jadi hermeneutika ini sendiri kalau misalkan di perguruan tinggi memang entah ada di Fakultas Ilmu Filsafat atau Fakultas Ilmu Teologi. Definisi hermeneutika dari Kamus Merriam-Webster. Ini gue bacain aja. Definisi pertama: the study of the methodological principle of interpretation. Definisi yang kedua adalah a method or principle of interpretation, a philosophical hermeneutics. Oke, kalau kita mau ngomongin soal sejarah dan etimologinya, ini berhubungan dengan Dewa Hermes. Iya, jadi ini ngomongin soal asal katanya adalah hermenoin. Itu artinya untuk menerjemahkan, to interpret. Kadang-kadang si Dewa Hermes ini kan tugasnya memang menerjemahkan yang dari dewa-dewa yang di sana untuk disampaikan dan diterjemahkan ke bahasanya manusia yang ada di bumi ini. Nah, orang-orang penerjemahnya biasanya dipanggilnya adalah hermeneus. Jadi membaca kartu tarot dengan metode hermeneutika ini sebenarnya bukan mencari makna yang sebenar-benarnya, nggak gitu. Karena kartu tarot itu nggak bisa plek-plek kayak kita interpretasi yang bener-bener teks dan konteks itu kadang-kadang agak ada miss gitu ya kan. Jadi sebenarnya tujuan membaca kartu tarot dengan metode interpretasi ini adalah mencari makna dari bacaan satu kartu tarot ini yang memang lebih optimum, lebih efisien. Jadi kita ke klien ini bisa memberikan solusi-solusi yang memang relatable, yang resonance dengan masalahnya si klien ini sendiri atau siapapun orang yang kita bacain. Oke, kayaknya segitu dulu video kita kali ini. Sampai ketemu lagi di kelas-kelas selanjutnya.